kamu. Nak, kamu ngapain nyolong? SSST. Pak Wang lagi asyik sama pacarnya di dalam. Ada yang ngintip nih. Kalian berdua, ngapain sih lihat-lihat? Cepetan minggir sana. Pak Wang, pedang tua masih tajam ya. Pedang tua masih tajam. Jangan banyak omong, hari ini Pak Fang nikah. Proyek kasih libur sehari buat kalian. Kalau gak ada kerjaan, mending jalan-jalan ke Gang Yan Liu aja. Jangan ganggu aku lagi ya. Sayang, ngapain sih ribut sama mereka? Cepetan dong. Ternyata Pak Fang nikah ya? Iya, Fang Wanruo itu dewi di hatiku. Bayangin dia mau menikah. Aduh, hati kecilku ini. Dia beneran secantik yang kamu bilang. Tentu saja dong. Fang Wanruo itu CEO cantik nomor 1 di Yuncheng. Asal cowok. Gak ada yang gak jatuh hati sama dia. Aduh, aku gak pantas datang ke pernikahannya. Aku kerja dulu ya. Siapa bilang? Ayo pergi. Kakak aja kamu makan di resepsi. Beneran. Beneran mau pergi. Kalian udah daftar nikah belum? Daftar apa? Uang amplop. Hampir lupa. Cuma segini. Kiriman angsa dari jauh. Hadiah kecil, tapi penuh makna. Masa sih Pak Fang masih berharap dapat untung dari uang amplop? Andi. Hehe. Hehe. Andi. Satpam. Ada apa, Sekretaris Yang? Ada 2 orang nyelonong makan gratis. Sudah tahu. Wan, kenapa mukamu murung? Masih mikirin kejadian semalam. Nenek maksa aku nikah sama Wei Ziming demi 1 miliar. Rasanya kayak boneka tali, dikendalikan orang lain. Ya namanya juga perempuan. Hidup di keluarga kaya juga gak selalu enak. Santai aja, untungnya Wei Ziming tulus sama kamu. Pak Fang ada apa? Ada 2 orang nyelonong ke ruang resepsi. Mau makan gratis. Kalau cuma mau makan gratis sih gak masalah. Tapi takutnya mereka ada maksud lain. Suruh orang cek. Jangan sampai ganggu tamu undangan. Aku yang pergi, berani-beraninya makan gratis di sini. Aku pengen lihat siapa berani-beraninya. Astaga. Dekorasi pernikahannya mewah banget ya. Jaga penampilan. Jangan kayak orang kampung gitu dong. Aduh, Tiango, makasih ya. Gajian nanti aku balikin 500 itu ke kamu. Itu amplop merah palsu. Buang-buang uang buat pesta makan palsu. Buat apa coba? Kalau ketahuan orang gimana? Terus gimana dong? Makan pelan-pelan. Terus apa? Tiankong, hari ini aku ikut kamu aja. Nona Xie, cuma mereka doang. Ternyata dia. Kok dia ada di sini? Miss. Kamu santai aja, aku ke kamar mandi dulu. Oke deh. Jalan di sana aja. Hei kamu, ham. Biarin aku tenang dulu. Sekarang di depan kamu cuma ada 2 pilihan. Pertama, bunuh dulu baru perkosa. Kedua, perkosa dulu baru bunuh. Kamu pilih sendiri. Sekarang di depan kamu cuma ada 2 pilihan. Pertama, bunuh dulu baru perkosa. Kedua, perkosa dulu baru bunuh. Kamu pilih sendiri. Penyimpang. Hehe. Hehehe. Selamat ya, akhirnya berhasil dapetin Fang Wanruo. Grup Fang. Segera jadi milik Pak Wei juga. Semua ini berkat kamu. Nanti kamu pasti dapat bagian. Itu kamu yang bilang. Pernikahannya segera dimulai. Kita harus buru-buru ke sana. Kalau nggak nanti mereka curiga. Siapa? Wei Ziming, aku nggak nyangka kamu orang kayak gitu. Aku langsung cari Wanruo buat bongkar topengmu. Orang-orang, ikat mereka berdua sekarang juga. Hei, dia mau bongkar kamu. Kamu ikat dia aja. Kenapa ikat aku? Kamu. Sejujurnya, aku cuma lewat aja. Tenang, aku nggak lihat apa-apa kok. Kamu kira aku bodoh ya? Cepetan bertindak.
Tunggu apa lagi? Kalau berani, tahan aku seumur hidup. Gak usah nunggu. Aku dan Fang Wanruo sudah resmi, pasti dilepas juga. Oh, kamu bebas aja. Keluarga Fang sudah jatuh. Mending kita. Cantik-cantik gini sayang kalau dibunuh. Dikurung aja. Nanti kalau ada waktu aku latih dia baik-baik. Biar di samping aku terus. Mimpi deh. Aku mati pun gak bakal biarin kamu berhasil. Awasi mereka baik-baik, ayo pergi. Jaga orangnya dengan baik. Kamu berencana ngapain? Mengerti. Bawa bocah ini pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Bawa kamu ketemu Mbah Maut. Cuma gara-gara hal kecil kayak gini langsung mau bunuh orang. Siapa suruh kamu lihat hal yang gak seharusnya dilihat? Sial banget ya kamu. Sebenarnya aku gak mau bikin masalah jadi besar. Tapi kalau Wei Ziming berani segitu, jangan salahkan aku kalau aku gak sopan. Kamu buka tali ini gimana? Tali ini kualitasnya jelek banget ya. Pasti beli grosiran di Iwu. Cari mati ya kamu. Bajingan, kamu hebat banget. Tadi kenapa nggak lawan? Masih bengong apa sih? Cepetin buka. Aku bukan bawahan kamu. Jangan pakai nada kayak gitu ngomong sama aku. Tadi aku yang salah sikap. Maaf ya, cukup kan? Panggil papa. Kamu bilang apa? Panggil abang juga boleh. Mimpi aja deh. Kalau gitu aku pamit. Kamu balik. Abang. HM. Manusia. Kasih aku HP kamu. Kamu ngapain? Di dalamnya ada bukti Wei Ziming selingkuh. Aku mau pakai itu buat hentikan pernikahan. Aku ikut sama kamu. Wei Ziming sampai ancam pakai pisau di leher aku. Urusan ini harus aku hitung baik-baik sama dia. Kenapa liftnya rusak semua sih? Pernikahannya sudah mulai. Ini gimana dong? Kamu tinggal telepon aja kan? HP aku ditinggal di ruang makeup. Lagian, di atas panggung juga nggak mungkin pegang HP. Ya sudah, nggak ada cara lain. Sudahlah, ya sudah naik aja pakai jalan kaki. Aduh, kamu nggak apa-apa. Sakit? Aku lihat dulu. Aduh, pelan-pelan dong. Tulangnya nggak apa-apa, cuma keseleo aja. Nanti dioles obat juga bisa sembuh. Jangan pikirin aku dulu. Kamu cepat naik ke atas. Aku naik sendiri buat apa? Terus gimana dong? Aku harus gendong kamu beberapa lantai lagi. Kamu bisa nggak sih? Jangan banyak omong, cepetin aja. Kamu pegang-pegang kemana sih? Maaf ya, tangan salah letak. Yanyan cari kamu kemana aja sih? Hari ini kan hari bahagia dua keluarga bersatu. Kamu jangan sampai ngecewain di momen penting kayak gini. Akhir-akhir ini aku merasa kurang sehat. Baru saja kembali ke ruang istirahat untuk beristirahat sebentar. Kalau tidak enak badan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu capek kerja. Memang, Wanruo akhir-akhir ini sibuk dengan pernikahannya. Perusahaannya juga. Untung ada kamu yang membantu. Memang berat buat kamu. Tidak apa-apa, sebagai menantu keluarga Fang. Ini memang kewajibanku. Semua ini sangat berharga. Setelah pernikahan Wanruo selesai, janji 1 miliar dari keluarga Wei sudah cair. Keluarga Fang benar-benar bangkit kembali. Dengan sumber daya keluarga Wei, keluarga Fang masuk ke kalangan atas kota Yun. Hari-hari baik sudah datang. Aku sebagai pendamping pengantin. Dia kemana ya? Pak Fang, pernikahan akan segera dimulai. Sudahlah, lupakan saja dia dulu. Aula megah dihiasi indah. Saat yang indah diiringi musik merdu. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Wei dan Nona Fang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Nona Fang yang anggun memasuki ruangan. Wanruo, kamu benar-benar cantik. Terima kasih. Tuan Wei Ziming, apakah Anda bersedia menikahi wanita cantik dan anggun ini, menjadi istri Anda, dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu setia kepada Anda? Bahkan sampai maut memisahkan. Saya bersedia. Nona Fang Wanruo,
apakah kamu bersedia menikahi pria tampan dan gagah ini, menjadi suamimu, dalam keadaan miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu setia kepadanya, sampai maut memisahkan? Saya bersedia, saya menolak, itu dia. Itu dia. Bao, sampah ini. Lepaskan aku dulu. Wan, kakimu kenapa? Tidak apa-apa, tadi naik tangga, tidak sengaja terkilir sedikit. Wan Ruo, kamu tidak boleh menikah dengan Wei Zining. Kenapa? Aku benar-benar melihat sendiri. Kamu gila. Tidak apa-apa, Ma. Wan Ruo, dia kenapa? Aku akan naik dan lihat. Wan Ruo, kamu mau apa? Tanyakan padanya apa yang sudah dia lakukan. Jangan ngambek. Hari ini hari bahagiamu. Banyak orang melihat ini. Kalau ada apa-apa, bicarakan setelah pernikahan selesai. Pak Liu, Anda benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kalau Wan Ruo benar-benar menikah ke keluarga Wei, hidupnya sudah tamat seumur hidupnya. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya di sini ngatur-ngatur. Ngomong seenaknya, berani-beraninya ngomong sembarangan. Aku suruh satpam usir kamu keluar. Aku masih mikirin muka keluarga Wei buat kamu. Semua ini gara-gara kalian maksa aku. Ayo maju sini. Di dalam ini ada bukti anakmu selingkuh. Apalagi pas di hari pernikahan. Mau aku sebar biar semua orang lihat. Kamu omong ngawur, masih ada yang mau kamu bilang. Kalau memang benar. Wan Ruo, sekarang ini keluarga Fang yang butuh aku. Wan Ruo, jangan bikin onar. Nenek nggak bisa biarin Wan Ruo seenaknya bikin keributan. Sekarang cuma keluarga Wei yang bisa selamatin keluarga Fang. Kalau sampai mereka marah, pernikahannya batal. Keluarga Fang benar-benar bakal bangkrut. Betul banget. Siapa di sana? Usir dua orang pengacau ini keluar dari sini. Nenek nggak peduli hari ini seolah langit runtuh. Kamu harus menikah dengan keluarga Wei. Aku nggak tahu langit bakal runtuh atau enggak. Tapi keluarga Wei pasti bakal nutup mulut kamu yang suka ngomong nggak jelas. Masih diam aja, ngapain? Semua hidangkan sekarang juga. Siap. Ah, Punya tenaga buat pamer di situ. Mending tanya sama menantu baikmu. Sudah berbuat seberapa banyak yang nyakitin keluarga Fang? maksudmu apa? Ah, Feng Wan Ruo. Hari ini kamu mau nikah atau enggak? Keluarga Fang berutang 1 miliar yuan ke bank. Apa masih perlu keluarga Wei bantu? pernikahan aja udah berani ngelakuin hal memalukan sebelum acara. Masih mau nikah? Jangan mimpi deh. Baiklah, kalian keluarga Fang. Kamu anak durhaka. Keluarga Fang sampai begini semua gara-gara kamu. Itu kakekmu loh. Seumur hidupnya kerja keras kumpulin harta keluarga. Kamu tega lihat semuanya hancur. Proyek Future City. Dulu itu keluarga kalian semua setuju. Sekarang ada masalah. Tapi malah disuruh Wan Ruo yang tanggung sendiri. Korbankan kebahagiaannya sendiri. Kalian benar-benar egois. Kalau kamu peduli sama dia, bayarin utang 1 miliar yuan itu buat dia. Kalau enggak, mending tutup mulut. Aku kira berapa sih? Cuma 1 miliar yuan, aku yang bayarin. Gu Tianyi. Temanmu itu sudah menyerah semua. Kamu cuma buruh tani dari kota masa depan. Datang ke sini cuma mau makan minum gratis. Jangan pura-pura, ternyata buruh tani bau banget. Ngomong sama kamu aja aku udah muak. Seorang buruh tani bikin kita buang-buang waktu lama banget. Sungguh nggak masuk akal. Kamu memang buruh tani. Temanmu yang namanya Zhao Qiang ada di tanganku. Kalau tidak mau dia celaka, segera sujud dan minta maaf. Berani sekali. Ketua Yao. Ketua Yao datang dengan kehormatan. Saya merasa sangat terhormat. Tolong beri jalan sebentar. Kamu ngomong seenaknya banget. Ketua Yo, saya salah. Aku ingin lihat bagaimana kamu membuat orang tua kami minta maaf padamu hari ini. Kamu benar-benar berani sekali. Datangnya cukup terlambat ya.
hari ini mau datang untuk rebut pengantinnya. Bagus. Menarik, jadi sekarang keadaannya gimana? Ini harus mulai dari Wei Xiao mau bunuh saya dulu. Kamu bilang apa? Ketua Yao, ini semua salah paham. Saya tidak tahu Pak Chu kenal dengan Anda. Tolak permohonan masuk keluarga Wei. Mulai sekarang boikot keluarga Wei. Siapa yang berani munafik, hukumannya sama. Ketua Yao, tolong beri keringanan. Keluarga Wei kami mengakui kesalahan. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Pak Ju, semua salah saya. Saya yang buta hati. Kalau Anda suka Fang Wanruo, saya akan kirimkan langsung ke Anda. Tolong ampunilah saya. Wanita yang saya suka nggak butuh kamu kirim. Pak Chu, ini semua ulah Wei Ziming sendiri. Saya sekarang akan perintahkan, usir Wei Ziming dari keluarga Wei kami. Dan saya juga bersedia tanpa pamrih mengganti utang. 1 miliar untuk Nona Fang. Tolong beri keluarga Wei kami jalan hidup. Tidak. Bajingan. Anakmu ini menganggap nyawa orang seperti rumput. Belum tahu berapa banyak kejahatan dia lakukan. Saya nggak percaya kamu nggak tahu apa-apa. Atasan tidak benar, bawahan juga salah. Kamu juga bukan orang baik. Jadi Wei Jing pantas mendapat hukuman. Hahaha. Kak Tian. Aku minta maaf padamu. Mereka benar-benar niat sama aku. Aku benar-benar nggak kuat. Jadi aku hancurkan urusan kita makan gratis. Pukul. Kamu mau mati ya? Ini teman Chu Xiao loh. Kamu berani sekali. Berani menyiksa dia. Maaf. Maaf, pelayan salah paham maksud saya. Sebagai tanda permintaan maaf, saya bersedia ganti rugi Pak Zhao 100.000 yuan. Biaya pengobatan 100.000. Harap Anda bisa memaafkan. 100.000. Atau, kamu pukul aku sekali lagi saja. Kalau enggak, aku simpan uang ini saja. Dia. Tunggu dulu, kasih ke aku. Kamu cuma mau selesaikan masalah ini begitu saja. Terlalu mudah, ya. Kamu mau bagaimana lagi? Uangnya, aku mau. Tapi luka yang dialami saudara aku juga harus dibayar. Saudara aku dia nggak berani. Tapi aku bukan orang yang gampang dikalahkan. Anjing itu tergantung pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya nggak bertindak, maka aku harus menggantikan pemiliknya bertindak. Oke, sekarang giliran kamu tunjukkan kemampuanmu. Pak Chu, maaf banget ya. Sekarang kamu puas. Kamu emang dari sononya suka cari masalah, ya? Ini aku kasih buat biaya pengobatan kamu. Kamu terima aja, orang itu nggak peduli sama uang receh ini. Atau kalian mau pukul aku lagi? Uang ini aku pegang nggak tenang. Pergi sana kamu. Cucu kesayanganku, kamu kenal sama Chu Xiao. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aduh, ya ampun. Aku maksa kamu nikah sama Wei Ziming juga demi keluarga Fang. Kamu jangan sampai marah sama nenek. Ya, Anda kan orang tua. Aku mana berani. Nenek sudah tua. Ayah kamu juga meninggal lebih dulu. Kakak kamu sakit lama di tempat tidur. Keluarga Fang cuma kamu yang bisa diandalkan. Aku umumkan mulai sekarang. Kekuasaan keluarga Fang aku serahkan padamu. Kamu yang jadi kepala keluarga Fang, ya. Wanruo, nenekmu menunjuk kamu jadi kepala keluarga. Itu tanda kepercayaan dia padamu. Jangan sampai kamu mengecewakan niat baiknya. Lagi pula, sekarang cuma kamu yang bisa jadi kepala keluarga ini. Kalau enggak, dalam 2 tahun, keluarga Fang kita bakal jadi milik orang lain. Kamu sadar dosa kamu. Wanruo, aku minta maaf padamu. Iya, Wei Ziming. Dia yang paksa aku. Kalau aku nggak menurut, dia bakal sebar foto aku ke internet. Biar keluarga Fang jadi bahan tertawaan Yushuo. Omong kosong. Jelas kamu yang duluan godain aku. Kamu yang bilang ke aku duluan. Suamimu nggak becus, nggak bisa tanggung jawab sebagai suami. Terus soal jebakan di kota masa depan itu. Kamu juga yang sembunyiin. Karena kamu nggak lapor, keluarga Fang jadi kena tipu. Jebakan itu juga kamu dan keluarga Wei yang buat. Kamu sengaja mau bikin Wanruo kena tipu. Penagih hutang nomor 1 juga ulahmu. Kamu nggak cuma mau punya Wanruo. Kamu juga mau kuasai seluruh keluarga Fang. Aku bakar kamu sampai mati. Huang Yan,
keluarga Fang selama ini baik sama kamu, saudara laki-lakuku. Bahkan sahamnya semua dia alihkan ke namamu. Sekarang kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak keluarga Fang. Demi kamu yang dulu adalah istri saudaraku, keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Kamu terlalu murah hati. Di zaman dulu, ini bisa dihukum dengan direndam di sangkar babi. Berikan dia sedikit muka. HMPH. Ketua Yo, Anda benar-benar ingin menghabisi kami sampai habis. Dibandingkan dengan anakmu, aku sudah cukup berbelas kasih. Setidaknya aku tidak ingin mengambil nyawamu. Ketua Yo, aku rela memberikan separuh harta keluargaku untuk Anda. Tolong beri aku keringanan hukuman. Harta keluarga Wei kalian itu aku anggap remeh. Kalau salah ya harus kena hukuman. Kalau semua bisa diselesaikan dengan uang, untuk apa ada hukum? Keluarga Wei kami punya banyak pengaruh. Kalau aku bangkrut, pasti nasibku buruk. Jangan paksa aku. Orang yang berbuat jahat pasti akan binasa sendiri. Ini balasanmu. Kenapa kamu harus buang-buang kata sama dia? Ayo kita pulang saja. Pulang? Pulang. Urusan ini jangan buru-buru dulu. Bisa pinjam uang dulu nggak? Pak minta pinjam uang ke saya. Ini nggak salah dengarkan. Pak, Anda kaya raya. Kok bisa minta pinjam uang ke saya? Kabur dari pernikahan. Kakek saya membekukan semua kartu bank saya. Uang di luar negeri juga belum bisa diambil sekarang. Saya sedang sangat butuh uang sekarang. Kamu nggak boleh pura-pura nggak tahu ya? Pak, mau berapa? 10 miliar. Sebanyak itu buat apa? Buat dia. Pak lihat keluarga Fang. Ketua Yo, Anda salah paham. Grup keluarga Fang meminjam 10 miliar dari bank. Pinjaman belum jatuh tempo, tapi bank sudah mulai menagih. Uang itu saya pinjam untuk cuti Ani. Setelah dana kembali, langsung saya kembalikan. Mau pinjam atau tidak? Baik, tidak masalah. Urusanmu adalah urusanku juga. Katakan, ban mana? Aku akan transferkan. Ban Wan Feng Yun Cheng. Bukankah itu ban keluargamu? Aku akan urus dengan baik. Pinjaman cukup dibayar sesuai kontrak. Terima kasih Ketua Yo. Kamu nggak usah terima kasih. Aku juga cuma bantu karena menghargai Pak Chu. Halo. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Kakekku kecelakaan. Hei, kamu ini sebenarnya ngapain sih? Pertunangan keluarga Wu dan Chu itu kakekmu yang atur sendiri. Aku nggak peduli kamu suka atau nggak. Wu ya Tou, cepat pulang dan menikah. Dengan sifatnya yang seperti itu. Kalau dia benar-benar jadi menantumu, keluarga Chu pasti jadi kacau balau. Wanita di dunia ini banyak sekali. Aku bisa saja bawa pulang yang lebih baik untukmu, kan? Tidak bisa? Pernikahan dua keluarga ini sangat penting. Kamu cuma boleh menikahi Wu Yuyan. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Tidak mau ya sudah. Lagi pula kalian sekarang sudah jadi keluarga bahagia bertiga. Itu yang terbaik. Jadi aku juga diusir dari keluarga Chu. Biar tidak pusing. Kenapa kamu datang ke sini? Aku juga bagian dari keluarga Yo. Kenapa tidak boleh datang? Saat kakek koma, kamu bersekongkol dengan para tetua untuk mencopot jabatanku. Kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti kamu malah datang ke sini mengejek aku. Aku tidak sebosan itu. Cepat serahkan kunci brankas kantor. Kunci apa? Jangan sok polos. Rahasia dagang dan cap resmi. Semua kamu kunci di brankas kantor. Serahkan sekarang juga. Kalau tidak, aku jual kamu ke rumah pelacuran. Biar kamu tahu rasanya dikerumuni banyak orang. Memalukan sekali. Lepaskan aku. Jangan uji kesabaranku. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Aku kira siapa tadi. Ternyata cuma playboynya Yo Qian. Anak muda, Yo Qian sudah dicopot jabatannya. Mending kamu cepat cari tempat lain saja. Kenapa kamu datang? Aku khawatir. Apa kalian menganggap aku tidak ada? Cepat serahkan kuncinya. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Neraka? Kunci apa? Saat kakek koma, Yo Yi berkonspirasi merebut kekuasaan. Bersekongkol dengan para tetua mencopot jabatanku. Barang-barang penting inti di koperasi. Aku kunci di brankas. Tanpa barang itu, ketua koperasi cuma pajangan saja. Iya. Berlutut dan panggil aku ayah. Aku bisa membantumu membujuknya. Cari mati. Hati-hati. Berani kamu pukul aku. Dasar cewek bau bangkai hinaan. Beraninya kamu ulangi sekali lagi. Tunggu saja aku. Orang seperti Yo Yi tidak akan berhenti begitu saja. Kenapa harus ikut campur? Serangan datang, kita hadang. Air datang, kita bendung dengan tanah. Apalagi dia tidak berani berbuat apa-apa padaku. Kakek bagaimana kabarnya? Kakek tidak dalam bahaya nyawa. Tapi dokter bilang peluang dia sadar sangat kecil. Tenang, aku yang urus semuanya. Kakek Dingbao baik-baik saja. Maksudmu apa?
Jangan-jangan kamu bisa menyembuhkan. Aku pernah belajar kedokteran dengan Dewa Hua. Penyakit kecil seperti ini tidak sulit untukku. Kabarnya Dewa Hua khusus menangani penyakit keluarga kerajaan dan bangsawan. Ilmunya luar biasa sampai seperti sulap. Jangan-jangan kamu penerusnya. Guruku memang ahli luar biasa. Tapi yang muda lebih hebat dari yang tua. Aku lebih hebat darinya, bukankah itu wajar? Sungguh mulutmu tak terkendali. Dewa Hua itu siapa sih? Apa dia juga mau menerima murid sepertimu? Kamu kalau ngomong besar. Jangan lupa ukur kemampuan sendiri dulu. Hanya karena kamu pura-pura jadi Dewa Hua, kamu sudah tidak akan bisa bertahan hidup di kota Yun. Tidak bisa bertahan hidup. Banyak orang ingin aku mati. Tapi sepertinya kamu belum cukup. Kamu sehebat si Huan juga bagaimana? Kamu cuma pamer mulut saja. Penyakit ini bahkan aku pun tak mampu menyembuhkan. Dengan mulutmu saja bisa sembuhkan kakek. Sungguh omong kosong. HMPH, Nona Yo. Dia cuma penipu yang suka menipu di mana-mana. Kamu jangan sampai percaya padanya. Diam. Kamu meragukan Tuan Chu. Atau meragukan aku, Nona ini. Tuan Chu bilang bisa menyembuhkan kakekku. Kalau begitu dia pasti punya cara. Bukan urusanmu untuk meragukan. Ah, kalau begitu. Kalau kamu pikir aku tidak bisa sembuhkan kakek, kenapa kamu tidak coba saja? Bocah, kamu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang belajar kedokteran. Tapi malah pura-pura jadi Dewa Hua dan menipu orang. Aku pikir kamu benar-benar sudah bosan hidup ya. Baiklah, kalau aku berhasil sembuhkan kakek, kamu mau bagaimana? Kalau aku berhasil sembuhkan kakek, kamu mau bagaimana? Kalau kamu benar-benar sembuhkan kakek, aku akan berdiri di atas kepala dan memanggilmu ayah. Baik, kamu perhatikan baik-baik. Ilmu kedokteran kuno seperti ini. Sepanjang hidupmu tidak akan pernah lihat lagi. Hidup ini tidak akan menyesal. Ini adalah teknik jarum Huashi. Mustahil. Teknik asli Huashi sudah lama hilang. Kamu bocah bau susu. Bagaimana mungkin bisa? Denganmu yang cuma penipu jalanan. Bagaimana mungkin dapat warisan dari si tukang omong itu? Nona Yo, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Dia benar-benar penipu sejati. Kalau dia sampai merusak kesehatan kakek Yo, diamlah. Aku yakin Tuan Chu tidak akan mengecewakan kita. Ehem. Kakek ini. Ehem. Bocah, kalau kamu sampai merusak kesehatan pamanmu, apa hukumanmu? Cepat tangkap dia dan tahan. Siapa berani macam-macam sama penyelamat hidupku? Berani sekali kamu. Pak Yo, kamu benar-benar berhasil menyembuhkannya. Pak Yo. Kakek, kamu baik-baik saja. Aku ingat tadi sepertinya ada yang mau manggil aku ayah. Masih harus berdiri dengan kepala di bawah juga. Iya. Aku di sini jadi saksi. Berani-beraninya kamu ngeles. Nggak berani? Nggak berani. Kalau begitu, silakan saja. Mas Tian, ya ampun, kamu ini dandan rapi banget mau kencan. Kan aku tadi sempat kenalan sama cewek waktu jodoh-jodohan, tapi gara-gara mahar kurang 100.000, jadi gak deal. Sekarang, 100.000 itu sudah terkumpul. Aku nih, cuma pengen ngajak cewek itu makan bareng, ngobrolin soal pernikahan. Kalau sudah nikah nanti jangan lupa kabarin aku ya, pasti dong. Pingguo, kamu mau pergi ya? Iya. Mas Jin, jujur ya, pertama kali aku ketemu kamu, aku langsung tahu kamu bukan orang biasa. Bisa kenal sama kamu. Aku benar-benar merasa beruntung banget. Kamu jangan sok manis sama dia. Oke, kalau ada kesulitan jangan lupa kabarin aku ya. SIP. Mas Jin, hati-hati ya. Oke. Pak Wang, aku gak mau kerja lagi. Gaji 2 hari ini kasih aja ke Zhao Qiang itu. Gajinya kamu baru kerja beberapa hari. Mau apa gaji? Jangan-jangan mau korupsi ya. Kamu ini bisa ngomong yang jelas nggak sih? Aku peringatkan kamu. Mau keluar ya harus minta gaji. Kamu. Pak Wang, ini agak nggak adil nih. Ini kan uang hasil kerja keras. Nggak banyak juga. Mending kasih ke Mas Ting aja. Kalau memang nggak bisa, potong aja dari gajiku. Bukan urusanmu. Terakhir aku tanya, kamu kasih atau nggak? Kamu tanya 10 kali pun. Tetap sama, nggak kasih. D. Pak Fang, bukankah hari ini Anda menikah? Kenapa Anda datang ke sini? Apa yang harus saya lakukan? Apa perlu lapor ke Anda? Bukan maksud saya begitu. Pak Fang, grup Fang ini besar dan kaya. Masa sampai gaji buruh tani juga dipermasalahkan? Pak Fang, Anda kenal dengan anak muda ini? Dia pacarku. Ini pacar Anda. Kenapa? Ada maksud apa? Nggak ada apa-apa. Pak Fang, saya cuma bercanda sama Tuan Chu. Kamu dipecat. Pak Fang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pak Fang, sebagai karyawan lama grup Fang, Anda pasti tahu apa yang saya rasakan. Jangan buat saya ulangi lagi, bawa dia pergi. Saya salah.
Nanti saya akan bilang ke manajer proyek. Serahkan pekerjaan Wang Jiangwo padamu. Baik. Terima kasih, kakak ipar. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kamu memang pandai bersikap. Bagaimana? Masih puas? Lumayan, ayo pergi. Mengundang kamu makan malam bersama. Tidak tahu apakah kamu sudi datang. Gadis cantik sudah ada janji. Tiang bendera ini keren. Jiangwo memang hebat. Keluarga Wei kami sekarang seperti pembawa sial. Semua orang menghindar dari kami. Cepat pikirkan solusinya. Kamar dagang Sining diblokir. Keluarga Wei, saya tidak punya cara. Ayah, ada kabar baik. Kabar baik apa? Zhu Xian dicopot jabatan. Sekarang ketua kamar dagang Kilin adalah Zhu Yi. Ini berarti keluarga Wei punya harapan lagi. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Fang. Layak saya perlakukan seperti ini. Hanya penyelamat saja. Kamu mau saya jadi siapa lagi? Misalnya, pacarmu. Saya tidak peduli. Ketua Yo setuju kamu cari wanita lain saja. Kamu tidak benar-benar pikir saya ada apa-apa sama Ketua Yo, kan? Masa iya tidak ada apa-apa? Kalaupun ada, itu dengan orang lain. Misalnya siapa? Tanya begitu banyak buat apa? Nanti juga kamu tahu. Cheers. Lapkan mulut saya, dong. Jahat banget. Hahaha, memang Ketua Yo paling asyik. Saya salut, Mas. Mas Wei, kamu mau coba juga? Tugas hari ini menemani Ketua Yo jalan-jalan. Sayang kecil. Ketua Yo. Kamu benar-benar cantik. Surat larangan untuk keluarga Wei sudah dicabut. Mulai sekarang kamu bisa tenang. Terima kasih, Ketua Yo. Adik, ayo kita minum duluan. Sudahlah, saya tidak akan ganggu lagi. Saya ke kamar mandi dulu. Baik. Huh. Wan Ruo, Kenapa kamu di sini? saya datang untuk memberi kabar baik. Saya tidak tertarik. Hei, jangan buru-buru pergi. Yao Tai dipecat. Perintah blokir tambahan sudah dicabut. Tapi krisis keluarga Fang kalian masih tetap ada. Itu tidak mungkin. Kalau nggak percaya, datang ke tempatku. Kamu mau ngapain? Aku nggak ngapain-ngapain. Lagi pula kita sudah saling bermusuhan, Fang Wan. Aku kasih tahu kamu. Jadi anak baik-baik saja jadi anakku. Bisa jadi aku juga mau menampung keluargamu. Aku biarin ibumu itu. Sama kakak laki-lakimu yang sudah mati itu jadi pengemis di jalan. Kamu mimpi kali. Baiklah, sudah kuberi kesempatan, kamu gak hargai. Jangan salahkan aku kalau aku gak ingat masa lalu. Tolong, hahaha. Sudah habis. Sayang sekali. Karena kamu tidak ada gunanya. Aku antar kamu bertemu Raja Kematian. Hei, jangan. Aku masih punya. Kamu mau apa? Tidak. Suntikan apa yang kamu berikan padaku. Nanti kamu akan tahu. Ayo pergi, biar tidak mengganggu suasana dua tuan muda ini. Hahaha. Pemandangan ini benar-benar menjijikan. Cepat pergi. Jalan-jalan. Kakakku. Terima kasih, Pak Chu. Santai saja, panggil aku adik ipar saja, ya? Kakak, ini memang sudah kewajibannya.
Kali ini berkat bantuanmu, dengan kamu menjaga Wanruo, aku jadi tenang. Keluarga Fang bisa melewati krisis ini. Berkat uluran tanganmu. Keluarga satu, jangan saling membicarakan hal buruk. Aku juga harus berterima kasih pada kalian semua. Karena sudah membesarkan menantu yang baik seperti dia. Kalau asosiasi Kilin ganti pemimpin, keluarga Wei akan aman sentosa. Ini bagaimana? Ya, sekarang kalian malah membuat Yo Xiao marah. Seperti menambah luka di atas luka. Keluarga Fang kita ini, sekarang benar-benar hancur. Sutianyi, masalah ini kamu yang buat. Kamu pikirkan solusinya dong. Gimana kalau aku serahkan kamu ke Youyi? Apa? Jangan bercanda. Youyi itu gila wanita. Kita harus pakai jurus wanita cantik. Aku yakin pasti berhasil. Tianyi, kamu bajingan. Xiao Wan, jangan marah ya. Tianyi cuma bercanda kok. Aduh. Tenang saja semuanya. Kemampuanku jauh di luar bayangan kalian. Ketua sudah mengkhianatimu. 4 tetua sudah mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Youyi sudah dicopot dari semua jabatannya oleh kakek tua. Selain itu, surat larangan terhadap keluarga Wei sudah diterbitkan ulang. Wei Li Guo sudah menjual semua harta keluarga. Bersiap melarikan diri dari kota Yun. Aku mengerti. Aku harus siapkan jamuan Kilin. Kamu siap-siap saja, ya. Kating, aku datang untuk minta maaf. Ting Ting. Lama tak jumpa. Sudah tumbuh banyak ya. Muda itu memang enak. Kakak. Kamu bilang aku sudah tua. Aku, Kakian, masih segar bugar. Mana mungkin tua, kan? Duduklah. Tabib Hua datang atas perintah Tuan Muda Feng. Selain jadi putra sulung keluarga Chu, kamu punya identitas apa lagi? Kamu pernah dengar Istana Yinlong? Organisasi paling misterius di kota Yun. Selalu bersembunyi di luar negeri. Spesialis pembunuhan pejabat dan kepala negara. Di barat dianggap organisasi paling menakutkan. Menghabiskan ratusan miliar tapi belum berhasil dibasmi. Kamu adalah putra sulung Istana Yinlong. Betul. Makanya kamu dapat ilmu sejati dari Tabib Hua. Bahkan penguasa negara pun harus hormat padamu. Bahkan aku pun dibohongi selama ini. Apa kamu benar-benar? Rahasia ini cuma aku bilang ke kamu saja. Kamu harus banget jaga rahasia ini ya. Tenang. Aku orangnya tutup mulut kok. Tapi kamu harus coba dulu baru tahu aku bisa jaga rahasia atau enggak. Duh, ngeselin deh. Ngomong-ngomong, kamu ke Yun Cheng kali ini ada misi apa? Kabur dari pernikahan. Apa putri keluarga Wu jelek banget? Sampai kamu takut segitunya. Keluarga Wu dan Chu itu pasangan yang sepadan. Tapi kamu juga tahu kondisi keluargaku kan? Ibu tiri aku itu tante dari Wu Yuyan. Dan fokusku bukan di keluarga Chu. Kalau aku benar-benar menikahi Wu Yuyan, nanti kalau kakek pensiun, keluarga Chu bisa jadi keluarga Wu yang kedua dong. Apa kepala keluarga Chu nggak tahu soal ini? Mungkin kena angin Shen Bian sampai jadi gila. Dia takut aku nanti nggak bakti sama ibu tiriku itu. Makanya dia cari menantu yang hubungannya dekat sama ibu dan anak itu. Makanya dibilang cinta buta itu bener banget. Aku sih males banget ngurusin dia. Iya juga ya. Warisan keluarga Chu nggak boleh cuma-cuma jatuh ke keluarga Wu. Aku lagi nunggu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan mereka ibu dan anak itu menyerang aku. Nenek, Bu. Ini apa sih? Undangan dari perkumpulan bisnis Kilin. Bener juga ya. Tapi kan Youyi sudah diurus sama Chu Tianyi. Seharusnya dia dendam sama kita dong. Kok malah ngirim undangan? Ada apa ini? Tianyi sudah menyembuhkan penyakit kakek Yo. Youyi itu ya, sudah dicopot dari semua jabatannya. Dan Yo Qian sudah dikembalikan jabatannya. Perintah pembunuhan dari keluarga Wei sudah berlaku. Wei Li Guo sudah mulai bertindak. Kabur dari Yun Cheng. Beneran? Ya ampun, bagus banget. Semoga keluarga Fang selalu diberkati. Chu Tianyi sebenarnya siapa sih? Aku juga kurang tahu. Sepertinya bukan orang biasa. Bu bilang kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai ada perempuan lain yang ngegodain Chu Tianyi sampai dia kabur. Nggak gampang loh ketua Yo bisa sampai sejauh ini. Mungkin semua berkat dia juga. Masa depan keluarga Fang kita tergantung sama dia. Bu. Bisa nggak kamu nggak terlalu matre gitu? Aduh, anak ini ngomongnya gimana sih? Bu juga demi kebaikan kamu kok. Kecuali Chu Tianyi nikah sama kamu secara resmi. Kalau nggak, mumpung lagi disayang. Manfaatin waktu buat cari keuntungan. Masa muda perempuan itu singkat banget. Nanti kalau sudah beberapa tahun, umur sudah tua, ditendang sampai terlempar. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Kayak kata Mama Wanyao, semuanya masuk akal. Sudahlah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Cewek itu ngomong sedikit malah nggak senang. Chu Tianyi, aku pasti akan dapat kamu.
Kalian belum tidur ya? Kok kamu pulang malam banget sih? Ah, ini masih perlu ditanya. Pasti lagi main sama cewek lain. Sakit jiwa ya? Ah, kena omonganku sampai marah ya. Wanyao, kamu harus lihat siapa dia sebenarnya. Jangan sampai kamu tertipu. Tianyi, ikut aku masuk dulu. Ada apa? Kamu benar-benar mau nikah sama aku? Tentu saja. Masa kamu mau terus ikut aku tanpa status? Bukan maksudku begitu. Tapi aku kan yang datang belakangan. Lagi pula keluarga Fang kita kecil. Gak bisa dibandingin sama ketua Ju. Aku takut orang tuamu gak setuju. Kamu mikirnya kemana-mana. Urusan nikahku aku yang tentuin. Siapapun gak bisa ikut campur. Sebenarnya kamu suka aku apa sih? Atau cuma pengen yang baru doang? Main-main terus kalau bosan dibuang. Aku Chu Tianyi bersumpah. Kalau aku ninggalin Fang Wanyao seenaknya, aku siap disambar petir 5 kali. Jangan bersumpah dong. Kalau gitu kamu sebenarnya khawatir apa? Mungkin karena baru aja kita barusan. Jadi agak takut kehilangan. Tapi gak apa-apa kok. Malam ini kamu tidur sendiri ya? Aku mau tidur bareng kamu. Gak boleh. Kenapa? Aku capek. Aku janji gak capek. Aku gak percaya deh. Kok rasanya beda ya? Chu Tianyi, kamu ngerepotin aku. Kamu gak di kamar sendiri, malah lari ke sini buat apa? Xiao Wan aku suruh dia nemenin aku. Lagian lihat deh kamu udah ngapain aja. Aku kira itu kamu. Jadi kenapa gak bilang dari tadi? Kamu datang ke kamarku tengah malam, kamu masih merasa benar. Kamu bilang gimana dong? Zaman sekarang juga. Sentuh sedikit juga gak bakal kurang daging. Lagian aku juga gak sengaja. Kamu ngintip aku mandi, aku belum marahin kamu loh. Aduh apaan sih? Aku, sayang. Tolong aku hahaha. Kalau ada apa-apa ngomong di luar aja. Besok aku masih harus ikut acara Valentine. Jangan ganggu aku tidur. Baiklah. Jadi ingat harus mengadakan pesta. Tentu saja untuk kamu. Ah, aku sudah putuskan. Membiarkan grup Fang masuk saham. Boleh juga. Semakin menunjukkan gaya orang kaya besar. Jangan sering mengejek aku. Yang cocok buat kamu cuma Fang Wanyao itu. Jangan kira aku nggak tahu. Dia lebih muda dariku, lebih cantik dariku. Yang penting dia bisa kasih kamu anak. Penyakitmu itu bawaan lahir. Jadi gak bisa salahin kamu juga, kan? Sudahlah, aku nggak selemah itu. Kamu dan Fang Wanyao itu usaha lebih. Banyakin punya anak. Kalau repot, adopsi satu aja buat aku. Tuan muda, kamu masuk dulu saja. Ayahku lagi nyuruh kamu kejar aku lagi. Tuan muda. Katakan, karena kamu ngotot gak mau pulang nikah sama Nona Wu. Tuan tua marah besar lalu memerintahkan. Begitu saja, Tuan muda gak kaget sama sekali. Aku kira ada apa-apa. Bukannya cuma status pewaris keluarga Chu. Aku memang gak peduli. Tuan muda, kamu santai saja. Kata tuan tua itu cuma marah-marah saja. Mungkin nanti akan berubah. Selain itu, Nona Wu sudah sampai di Un City. Mohon tuan muda hati-hati. Itu ditujukan ke aku. Seharusnya iya. Baik, aku mengerti. Mohon tuan muda jaga diri baik-baik. Aku dengan tegas membatalkan pertunangan. Kalian ibu dan anak akhirnya turun gunung juga. Ketua Yo, Wanyao, sepertinya kondisi kamu sudah jauh lebih baik. Soal Bang, harus berterima kasih juga pada Ketua Ju. Jangan sungkan, aku nggak jauh lebih tua dari kamu. Panggil saja aku Kak Kian. Nggak usah terlalu formal. Kak Kian, dari yang aku tahu, grup Fang kalian berkembang pesat 2 tahun terakhir. Ada minat gabung ke kamar dagang kilin kami. Grup Fang bisa gabung ke kamar dagang kilin. Ketua Fang bisa melirik grup Fang kami. Itu kehormatan buat kami. Iya, kami sangat menginginkannya. Aku akan suruh sekretaris siapkan. Setelah pesta selesai, kita tanda tangan kontrak. Terima kasih, Kian. Kita harus sering berhubungan ke depan. Kalian lanjut ngobrol dulu. Aku mau sibuk dulu. Nggak nyangka ikut pesta. Bisa jadi anggota resmi kamar dagang kilin. Kalau hoki sudah datang, susah dihentikan. Pak Liu, semua ini berkat Chu Tianyi. Yo Kian, itu kamu tahu kan grup Fang mau gabung ke kamar dagang kilin? Tahu. Makasih ya. Aku benar-benar gak tahu. Itu dia yang mau nyari muka sama kamu. Nyari muka sama aku.
Salah paham kali. Kamu kan istriku. Gak nyari muka sama kamu, sama siapa lagi? Jangan ngomong ngawur lagi. Satpam usir mereka keluar. Yokian, kalau kamu gak mau keluarga Chu hancur lebur, mending kamu bersikap baik sama aku. Maksudmu apa? Maksud apa? Nanti kamu bakal tahu. Cehu Tianyi. Kamu mau sembunyiin identitas sampai kapan lagi? Tuan Chu. Kalau ada omongan, keluarkan saja. Mungkin kamu nggak tahu. Kamu sudah dihabisi Chu Qiao. Kalau bukan Chu Qiao, kamu nggak ada apa-apanya. Betul, aku memang diusir dari keluarga Chu. Kenapa? Kamu pikir kamu hebat? Datang ke sini buat balas dendam. Aku tahu kamu jago berantem. Tapi hari ini aku nggak mau lawan kamu secara langsung. Aku akan serang titik lemahmu. Misalnya grup Fang. Atau kamar dagang kilin. Kamu bisa ngapain aku? Coba aja kalau berani. Ternyata Chu Tianyi adalah putra sulung keluarga Chu di ibu kota kekaisaran. Karena menolak pernikahan, dia berkonflik dengan keluarga Wu, dan diusir dari keluarga Chu oleh kepala keluarga. Kok bisa begitu ya? Bodohnya kebangetan. Kok bisa begini sih? Keluarga Fang kita baru aja mulai bangkit. Tapi Tuhan kayaknya lagi main-main sama kita. Tadinya aku kira Chu Tianyi bisa bantu kita melambung tinggi. Tapi ternyata kamu malah jatuh terpuruk. Cepet banget kamu bikin keluarga Wu marah. Takutnya kita bakal kena masalah besar nanti. Wan Ruo. Sekarang kamu masih bisa pisahin diri dari Chu Tianyi. Pikir-pikir baik-baik ya. Kalian. Tenang, aku nggak akan jadi orang yang lupa budi. Itu nenek tua. Cepat banget kamu putus hubungannya. Nggak denger nasihat orang tua. Nanti rugi sendiri. Ini yang kamu bilang kesempatan. Kita lihat aja langkah mereka selanjutnya. Wah, jadi makin seru nih. Sejujurnya. Aku sudah gabung sama Usi. Soal kamu batalin tunangan sama putri keluarga Wu. Soal kamu dan putri keluarga Wu yang batal bertunangan. Membuatnya jadi bahan tertawaan semua orang. Hari ini aku ingin sekali mencabik-cabik kamu. Kamu mulai duluan menyerang kamar dagang kilin. Aku akan membuatmu tahu nasib Nona Wu. Teman-teman semua. Keluarga Wu di ibu kota akan melancarkan boikot total terhadap kamar dagang kilin. Siapapun yang berbisnis dengan mereka bisa langsung hentikan kontraknya. Kalian masih punya waktu setengah jam. Setelah jam 12 siang, perintah boikot resmi berlaku. Yao Xiao, tanpa bukti. Kamu mau kami percaya bagaimana? Proyek kerjasama yang sedang berjalan. Kok bisa seenaknya dihentikan begitu saja? Baiklah. Kalau begitu buka mata kalian lebar-lebar. Ini apa? Lencana Wujian. Siapa yang lihat lencana ini? Wujian. Wujian. Ketua Yao, tiba-tiba aku ingat ada urusan di rumah. Aku pamit dulu ya. Ketua Yao. Istriku kesulitan melahirkan. Aku harus cepat ke rumah sakit. Pamit. Wan Ruo, kita juga pergi saja. Mau pergi ya pergi saja. Aku dan Tian maju mundur bersama. Kamu ini kenapa nggak dengar nasihat sih? Kalau kamu mau balas budi padanya, pertama-tama kamu harus jaga keluarga Fang dulu. Setelah keluarga Wu jatuh dan tenang, baru kamu bantu Chu Tianyi lagi. Kalau keluarga Fang benar-benar hilang, kamu pakai apa untuk membalas budi padanya? Kenapa kalian yakin Chu Tianyi pasti kalah sih? Bukannya jelas banget itu. Kalau kamu mau pergi ya pergi saja. Kalau kamu khawatir aku akan merugikan keluarga Fang, ya sudah, usir aku juga dari keluarga Fang. Biar aku bikin kamu marah saja. Chu Tianyi merasakan pahitnya dikhianati keluarga. Tak apa. Kalau nggak mau keluarga Fang bangkrut, suruh putrimu, Fang Wanruo, jadi wanita yang taat untukku. Rawat aku dengan baik. Aku nggak akan menyulitkan kalian, tapi juga akan membuat keluarga Fang jadi keluarga top di kota Yun. Apa kamu serius? Kamu mimpi Yoi? Kamu cari mati? Aku pegang lencana keluarga Wu. Coba sentuh aku sekali saja. Coba saja, kamu. HMPH, Chu Tianyi. Aku peringatkan kamu. Libur sudah selesai. Aku sekarang juga perintahkan segel dan hentikan liburannya. Yao Xiao, semua ini Chu Tianyi bertindak sendiri. Tidak ada hubungan dengan keluarga Fang kami. Selesai sudah. Wan Ruo, kamu masih bengong buat apa? Cepat minta belas kasihan pada Yao Xiao. Keluarga Fang kita. Tidak boleh ngomong keluarga Fang. Terus-terusan ngomong keluarga Fang. Bukankah semua ini demi kemewahan dan kekayaan kalian? Mulai hari ini, aku akan mundur dari jabatan presiden direktur. Kalian mau siapa yang jadi? Terserah kalian. Mulai sekarang, hidup mati keluarga Fang tak ada hubungannya lagi dengan aku.
Kalau aku pergi sekarang, bukan orang lain yang aku salahkan, tapi aku sendiri tidak akan bisa memaafkan diriku. Tenang saja. Keluarga Wu tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah? Nona Wu. Su Tianyin, kamu memilih kabur dari pernikahan demi dia, kan? Ini urusan dua keluarga besar kita, bukan urusan dia. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Ikut aku ke ibu kota untuk menikah. Semua yang terjadi sebelumnya, bisa aku anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu juga sudah lihat sendiri. Kalau kamu tetap bersikeras mau menikah denganku, kamu cuma bisa jadi yang keempat. Kalau kamu nggak keberatan, aku terpaksa terima kamu jadi perawat pribadi. Kamu berani sekali. Kenapa mukamu seperti penuh dendam? Aku kan gak pernah ganggu kamu. Ayo. Senyum dong sama abang. HMPH, lepaskan aku. Cu Tianyi, jangan keterlaluan, aku juga bisa keterlaluan. Kamu buta ya? Dia yang mulai duluan. Aku gak minta dia. Nyawa sudah cukup aku kasih hormat. Mundur dulu, Nona Bao. Kamu suka Cu Tianyi. Nona Bao, kamu suka Cu Tianyi. Kalau kamu benar-benar suka Su Tianyin, kamu harus pikirkan dia. Biar dia nurut pulang jadi putra mahkota keluarga Chu. Bukan malah seperti sekarang ini, memancing kemarahan dua keluarga Chu dan Wu. Aku nasihatin kamu. Saatnya melepaskan, ya lepaskan saja. Kalian memang bukan dari lingkaran yang sama. Wu Yuyan, kalau kamu terus ngomong sembarangan, percaya atau tidak aku usir kamu keluar. Berani sekali. Berani gak hormat sama Nona Wu? Kamu mau mati ya? Nona Wu. Nggak ada hak ngomong, minggir. Baik, minggir. Nona Bao, pikirkan baik-baik ya. Malam ini aku akan tinggal di Yun City. Kalau besok siang kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku nggak ingetin duluan. Seperti yang dikatakan Nona Wu benar. Keluarga besar Wu seperti itu. Bukan keluarga kecil kayak kita yang bisa sembarangan menantang. Walaupun nanti kamu menikah dengan Tianyi, kamu akan menghadapi tekanan dari dua keluarga besar itu. Keluarga Fang kita juga pasti akan hancur akhirnya. Pasangan miskin penuh derita. Dasar pernikahan adalah materi. Uang itu segalanya, Wan Ruo. Dengar nasihat nenek, lepaskan saja. Kalau menurut kalian begitu, orang yang gak punya uang gak bisa nikah ya. Tapi mereka juga hidupnya cukup baik kok. Wan Ruo, jangan dengarkan mereka. Aku dukung kamu. Wan Ruo, menurutmu bagaimana perkumpulan Kilin dibanding keluarga Fang? Grup keluarga Fang jelas nggak sebanding dengan perkumpulan Kilin. 1/10.000, keluarga Wu mengeluarkan perintah pemblokiran. Aku sama sekali nggak merasa khawatir. Kamu nggak mau tahu kenapa? Iya, seharusnya kalian yang lebih panik daripada kami. Aku tebak keluarga Chu masih punya kartu rahasia yang belum dibuka. Karena kartu rahasiaku yang paling besar adalah dia. Chu Tianyi sejak lama bukan lagi putra sulung keluarga Chu. Masih ada cara lain. Kalau begitu kita tunggu saja hasilnya. Kak Kian benar. Keluarga Wu yang remeh itu memang bukan apa-apa. Kamu harus tenang dan simpan semuanya dalam hati. Selama aku ada, keluarga Fang gak akan jatuh. Apalagi perkumpulan Kilin. Perkumpulan Kilin apalagi. Hormat kami, Tuan Muda. Selain King Luan. Yang lain mundur dulu. Kenapa harus terlalu mencolok? Kita ini bioskop. Harus bertindak dengan rendah hati. Apalagi di kota Yun. Kalau sampai mengganggu militer dan para tetua itu, bisa repot nanti. Ini Tuan Muda, kepala konsorsium Huasing. Dengan aset triliunan sudah tiba di kota Yun. Langkah selanjutnya. Investasi 50 miliar dulu ke grup keluarga Fang. Aku ingin seluruh kota Yun tahu. Keluarga Wu itu nggak ada apa-apanya. Tidak baik, Nona Wu. Konsorsium Huasing tiba-tiba umumkan investasi ke grup keluarga Fang. Langsung suntik 50 miliar. Saham grup keluarga Fang langsung naik batas atas. Konsorsium Huasing. Iya, dan perkumpulan Kilin juga berhasil menjadikan grup keluarga Fang anggota resmi. Orang yang sebelumnya putus kerjasama dengan Yao Qian mulai ragu-ragu lagi. Perintah pemblokiranku sudah nggak efektif lagi. Nona Bailu, jadwalkan pertemuan dengan kepala konsorsium Huasing. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang dia sembunyikan. Nona Fang, ini adalah perjanjian investasi. Kalau Anda nggak ada masalah, silakan tanda tangan saja. Pak Lu dari konsorsium Huasing investasi 50 miliar ke grup Fang, tapi cuma minta 40%. Perintah. Wan Shuo, kamu masih ragu apa? Ini kan 50 miliar, loh. Dengan uang ini, proyek kota masa depan mana masih perlu pinjaman? Cepat tanda tangan saja. Apa mungkin Pak Lu akan menipu kamu? Baik, besok siang akan diadakan konferensi pers resmi. Secara resmi mengumumkan bahwa konglomerat Huasing dan grup keluarga Fang resmi bekerja sama. Semoga Nona Fang bisa hadir. Pak Lu, tenang saja. Aku pasti datang tepat waktu.
Konglomerat Huasing dan keluarga kita Fang kan bukan kerabat. Tiba-tiba bantu seperti ini. Rasanya nggak masuk akal. Tapi sudahlah. Yang penting bukan musuh. Pemuda pewaris konglomerat Huasing itu bukan Chu Tianyi, kan? Konglomerat Huasing adalah konglomerat paling kuat di Yun City. Katanya dia juga punya kekuatan misterius di luar negeri. Keluarga Chu memang hebat. Tapi buat keluarga kecil kayak kita, mereka nggak ada apa-apanya di mata dunia. Betul, keluarga Chu saat ini belum punya kekuatan sebesar itu. Soal Chu Tianyi, dia sudah dikeluarkan dari keluarga. Itu malah nggak mungkin. Wah, bagus banget. Dengan dukungan grup Huasing, keluarga Wu dan Chu semua cuma angin lalu. Kadang musibah jadi berkah, ya. Hati-hati jangan sampai senang dulu, nanti malah celaka. Duh, tutup mulutmu yang suka ngomong sial itu. Gak nyangka, ya. Keluarga Fang suatu hari nanti bisa jadi keluarga bernilai ratusan miliar. Kakekmu, ayahmu, mereka pasti bisa tenang di alam sana dengan senyum di wajah. Halo, Jin Ying. Kamu sekarang di mana? Kenapa buru-buru minta aku datang? Ada apa? Soal konglomerat Huasing, itu kamu yang atur. Kalau begitu, kenapa Pak Lu begitu nurut sama kamu? Karena aku adalah bos di balik layar konglomerat Huasing. Pewaris yang Pak Lu maksud itu kamu, kan? Ya, benar. Ayah. Ada apa? Pulanglah. Wan Ruo, aku sudah belikan cemilan favoritmu. Haha. Hah? Maaf ya, bukan kalian. Cuma ini siang-siang banget. Jadi agak nggak enak. Aku pergi dulu ya. Kamu itu. Kok nggak tutup pintu? Istriku, maaf ya. Aku juga nggak tahu kenapa dia pulang siang-siang gini. Juga salah kamu yang maksa aku pulang. Tutup mulut. Baiklah, baiklah. Jangan marah lagi ya. Aku bukan khawatir kamu tidak lagi terancam oleh keluarga Wu. Juga tidak lagi takut kehilangan perlindungan keluarga Chu. Lagi pula, tidak akan ada kesempatan kedua. Aku tahu kamu sebenarnya tidak ingin aku kembali ke ibu kota. Aku sama sekali tidak seperti itu, loh. Seorang penulis wanita pernah bilang, jalan pintas ke hati wanita itu adalah hal itu. Tidak kusangka kamu sudah cepat punya perasaan sama aku. Ayo, kita lanjutkan. Ngomong apa sih? Berantakan begini. Bukannya kita tidak boleh setengah-setengah, kan? Aku lagi nggak mood. Oh iya, ngomong-ngomong, soal konglomerat Huasing, aku butuh kamu bantu aku main sandiwara. Kenapa? Tentu saja, kita harus tunggu si ikan menggigit umpan dulu. Nona Lu dan Tuan Lu sudah datang. Silakan Tuan Lu masuk. Silakan, Tuan Lu. Tuan Lu, silakan duduk. Nona Wu, Anda terlalu sopan. Tuan Lu, saya sudah lama mengagumi konglomerat Huasing. Selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Mari saya angkat gelas untuk Anda. Maaf saya datang naik mobil. Nona Wu, mohon maklum. Itu kelalaian saya. Nona Wu, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja. Baiklah, karena Tuan Lu orangnya terus terang. Aku juga tidak akan menyembunyikan apa-apa. Investor dari keluarga Jia. Aku ingin tahu alasannya. Sejujurnya, anak muda di keluargaku tertarik pada Fang Wanruo. Boleh tahu siapa anak muda itu? Anak muda itu biasanya sangat rendah hati. Maaf, saya tidak bisa memberitahu. Begitu ya, tapi yang saya tahu, sepertinya Fang Wanruo punya pacar. Anak muda di keluargaku yang tertarik. Kamu tidak pernah gagal, ya? Aku mengerti. Awalnya aku berniat menghancurkan keluarga Fang. Tapi kalau konglomerat Huasing mau kabur, aku akan menjual nyawamu sebagai gantinya. Terima kasih, Nona Wusin. Jadi kita akan membiarkan keluarga Fang begitu saja, karena ada yang tertarik pada Fang Wan. Kalau aku masih menyerang keluarga Fang, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun hasilnya sama saja. Tujuanku cuma satu, yaitu membuat Chu Tian dan yang lain terpecah belah. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Tetap diam saja. Amati dulu drama yang terjadi. Tuan Lu. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Anak muda di keluargaku sudah lama mengagumi Nona Fang. Dia sedang di luar negeri dan tidak sempat kembali. Makanya aku disuruh menyerahkan barang ini kepada Nona. Tuan Lu, maksud Anda apa? Terimalah kalung Heart of the Ocean ini. Keluarga Fang akan resmi menjadi keluarga papan atas di Yun City. Kalau tidak, kita harus pikir-pikir lagi soal kerja sama ini. Wan Ru, cepat terima saja. Itu kan 50 miliar. Wan Ru, hanya dengan kekuatanmu sendiri, butuh beberapa generasi untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Chu Tianyi, maafkan aku,
Pak Lu, tolong beritahu Tuan Muda. Aku terima niat baiknya. Kalung ini aku sangat suka. Baguslah. Wah, keluarga Fang kita. Bisa bangga dan angkat kepala sekarang. Di saat genting, keluarga kita, Wan Ru, tetap sangat rasional. Chu Tianyi. Tak ada yang bisa menolak godaan 50 miliar. Chu Tianyi, Chu Tianyi kehilangan status sebagai putra mahkota keluarga Chu. Kamu bahkan tak bisa mempertahankan wanita yang kamu cintai. Sungguh menyedihkan. Wan Ru, dia bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Itu hal yang wajar, aku mengerti. Fang Wan Ru sudah bereskan semuanya. Selanjutnya tinggal Yo Qian. Ayo pergi. Baik. Tenang saja, aku pasti akan cari tahu jelas-jelas masalah ini dari dia. Dia juga demi Kak Fang. Aku mengerti penderitaannya. Anggap saja kita memang berjodoh tapi tak beruntung. Kamu mau kemana? Jalan-jalan saja. Kamu gak usah ikut aku. Wan Ru, maksudmu apa? Xiao Wan, maaf ya, aku tahu aku buat kamu kecewa. Benar-benar mau putus sama Chu Tianyi. Aku tahu kamu kecewa karena Tianyi. Tapi tenang saja, aku nggak akan lupa kebaikannya. Setidaknya aku akan kasih dia sejumlah uang, biar dia nggak khawatir soal makan dan pakaian sampai tua. Kita, Wan Ru, sudah berani melawan tekanan keluarga Wu untuk menolong dia. Sudah sangat berbuat baik. Pak Yo, aku nggak nyangka kamu seperti ini. Mending urus tuan mudamu dengan baik. Mulai sekarang kita putus hubungan baik. Sialan Ju Tianyi, bikin aku disalahin sama Xiao Wan. Urusan ini belum selesai antara kita. Wan Ru, biarkan saja dia pergi. Nanti kalau dia kena masalah, nggak bakal mikirin kamu lagi. Pada akhirnya, dia memang terlalu polos. Nona Wu, ada apa? Soal konferensi pers keluarga Fang, pasti kamu sudah dengar, kan? Aku nggak nyangka Fang Wan Ru ternyata seperti itu. Orang mati karena uang, burung mati karena makanan. Itu kan 50 miliar. Pilihan Fang Wan Ru juga hal yang wajar. Jangan pernah terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Maksudmu apa? Kalau kamu jadi Fang Wan Ru, kamu akan pilih apa? Aku harimau, tidak tertawa 100 langkah. Kupikir kamu juga nggak pantas menertawakan Fang Wan Ruo. Baiklah, kembali ke pokok pembicaraan. Aku beri kamu dua pilihan. Entah tinggalkan Chu Tianyi, atau terus jadi ketua YOMU, atau ikut Chu Tianyi melihat keluarga Chu hancur. Jangan paksakan aku terlalu jauh. Kamu cuma punya waktu 1 jam untuk memutuskan. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Berhenti. Sudah putuskan secepat itu. Kamu benar. Aku memang gak pantas menertawakan Fang Wan Ruo. Aku akan putus total dengan Chu Tianyi, ketua Yo. Kamu pasti nggak akan menyesal dengan keputusanmu hari ini. Keluar, mereka sudah pergi. Bagaimana aktingku? Kak Qin, kalau kamu jadi aktris, Oscar sebagai pemeran utama pasti milikmu. Jangan bercanda. Lalu, rencanamu setelah ini? Langkah selanjutnya. Tentu saja menunggu Nona Wu datang untuk mempermalukan. Tuan Fang, si anjing langit, biar aku berikan ini untukmu. Di dalamnya ada 5 juta, pegang saja, kembalikan padanya. Tuan Fang si anjing langit bilang, kamu harus pegang uang ini. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, dia akan mengusirmu dari lokasi proyek. Aduh. Kak Tian, dengarkan aku, ya, hei, dengarkan aku, ya, dengarkan aku, Kak Tian. Aduh, anak sulung keluarga Chu yang gagah. Sampai jatuh ke titik seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sekarang kamu puas. Rasanya dihianati semua orang pasti nggak enak. Ya, Chu Tianyi, demi pertunangan kita dulu, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kembalilah dan nikahilah aku dengan baik-baik. Kamu nggak cuma bisa kembali jadi anak sulung keluarga Chu, tapi juga jadi menantu idaman keluarga Wu. Sumber daya 2 keluarga besar bisa kamu kendalikan. Aku rela jadi pengemis sekalipun, tapi nggak akan menikah denganmu. Kamu, jangan malu-maluin. Chu Tianyi, aku sudah berbuat sebaik mungkin padamu. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku. Jaga dirimu baik-baik. Kita pergi.
Halo, Bu. Aku gagal di sini. Chu Tianyi keras kepala, nggak mau jalankan pertunangan. Jalankan rencana B. Siwei, kamu pergi ke kota Yun, ya, selagi ayahmu belum cabut perintah. Segera selesaikan Chu Tianyi. Baik, aku akan buat Chu Tianyi hancur nama dan reputasinya. Oh iya, ada kabar kalau putra mahkota Istana Naga Bayangan muncul di kota Yun. Kita harus berusaha menjalin hubungan baik dengannya. Kalau perlu, siap berkorban sedikit. Baik, saya mengerti. Pesawat pribadi Tuan Muda Chu Siwei sudah berangkat. Diperkirakan tiba di kota Yun dalam 2 jam. Ikan akhirnya tergigit umpan. Aruo, ada apa? Aku di rumah Kakin, kamu datang sebentar ya. Baiklah. Takdir, sampai kapan aku harus terus berpura-pura? Xiao Wan benar-benar marah. Dia pikir aku orang yang tidak tahu terima kasih. Siangnya dia sudah berkemas dan pergi. Terus dia kemana? Aku tahu apa. Aku kira dia akan menghubungimu. Sejak konferensi pers, aku tidak pernah menghubunginya lagi. Kalau begitu, dia bisa kemana lagi? Coba telepon dan tanya. Baik. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Apa dia tidak kenapa-kenapa? Halo. Kalau kamu tidak mau Xie Wan celaka, segera datang ke sini. Wei Ziming, berani sentuh dia sekali saja. Aku hancurkan keluargamu. Hahaha. Jadi bagaimana? Kamu ini binatang. Oh. Badanmu lumayan juga. Kalau bukan aku yang punya hak istimewa ini. Hahaha. Mingge. Kalau kamu bosan main-main, boleh gak kita saudara juga ikutan seru-seruan? Hahaha. Itu tergantung penampilan kalian nanti. Ayo semangat, bro. Siap. Wah, Wei Ziming. Berhenti. Hati-hati. Ah. Uh. Ah, benda ini. Siapa yang main pisau di depanku? Cari mati. Jangan banyak omong. Pasang sendiri dengan patuh. Kalau gak pakai, jangan salahkan aku kalau aku buat wajahnya seperti bunga. Judi, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Wei Ziming, kalau kamu masih laki-laki, lepaskan dia. Kamu bawa pisau, aku tangan kosong, ayo coba rasakan. Jangan banyak omong, sialan. Cepat pasang itu. Belum cukup istirahat. Cepat. Aku yang pasang, jangan terlalu bersemangat. Hahaha. Berhenti hahaha. Dewa Zutian. Kamu juga dapat giliran hari ini, ya. Hahaha, tenang saja. Aku nggak akan bunuh kamu. Aku bakal balas semua perlakuan burukmu 1000 kali lipat. Lepaskan dia. Membiarkannya pergi juga bukan nggak mungkin. Tunggu sampai aku puas dulu. Baru deh aku pikir-pikir lagi. Ayo pergi. Serang. Ah. Ah. Aku sendiri. Ah. Kakak. Kakak. Tolong ampun. Kakak. Aku kira nggak bakal ketemu kamu lagi. Gak apa-apa, aku antar kamu pulang. Bukannya aku tadi siang baru pindah. Kenapa kamu bawa aku balik ke sini lagi? Sudah malam begini. Kalau kamu gak tinggal di sini, mau tinggal di mana lagi? Aku sudah putus hubungan sama dia. Bahkan kalau harus tidur di jalanan pun, aku nggak mau tinggal di rumahnya. Ayo pergi. Mau kemana? Ke rumahku. Ke rumahmu. Ternyata kamu tinggal di sini ya? Sekarang lagi jadi sorotan, harusnya lebih hati-hati dong. Gak nyangka kamu masih suka main-main kayak gini.
Jangan lihat terus dong. Bener-bener nyebelin. Aku tanya ya, kamu cuma dibiarkan dia ninggalin gitu aja, nggak sedih? Kan masih ada aku. Jangan sok tahu deh. Kok aku selalu merasa kamu nyembunyiin sesuatu dari aku? Nggak ada kok. Kamu pasti nyembunyiin sesuatu dari aku. Beneran nggak ada. Kalau nggak mau bilang ya sudah, kamu main sendiri aja. Aku pergi dulu ya. Tapi aku bilang dulu, jangan marah ya. Apa? Ternyata kalian cuma pura-pura buat Wu Yuyan lihat. Terus soal putra mahkota konglomerat Huasing yang ngasih kalung itu gimana? Jangan-jangan putra mahkota itu kamu ya? Ternyata memang kamu. Duduk dulu dong. Chu Tianyi. Sekarang sudah tahu kemampuan aku kan? Kalau begitu, kamu bakal terus lindungi aku, kan? Mana ada bahaya sebanyak itu? Kalaupun ada. Kamu kan sahabat dekat Wan Ruo. Aku pasti akan lindungi kamu. Jangan sok tahu deh. Kamu benar-benar menyebalkan. Ternyata kamu sembunyikan dari aku, bikin perutku jadi panas sendiri. Sama sekali nganggep aku orang luar. Mimpi aja deh kamu dengan harapan kosong itu. Pelan-pelan dong, Kak. Nanti kalau Wan Ruo pulang, aku pasti bilang ke kamu. Berani-beraninya kamu bully aku. Aku bilang ini belum beres, ngerti? Santai aja, jangan kasar. Santai aja, jangan kasar. Cuma kamu yang percaya dia. Wu Yuyan saja yang percaya. Sekarang dia pasti sudah ketipu. Kan? Aku benar-benar jadi orang yang ditinggalkan semua orang. Makanya kamu juga punya andil besar. Jadi aku ini kayak orang bodoh yang kalian bohongi. Jangan galau terus dong. Hari ini pasti capek banget ya. Mending ke kamar mandi terus tidur nyenyak. Aduh, kamu mau kemana? Aku pulang dulu ya, sudah malam juga. Kamu istirahat lebih awal ya. Ya sudah, kamu pergi saja, HMPH. Wan Ruo, kalau kamu punya pria seperti itu, pasti harus bahagia banget. Jangan tunggu-tunggu, Chu Tianyi sudah kirim pesan ke aku. Dia sudah menyelamatkan Shi Wan Er. Kalau dia berani, kalau dia bully Wan Er, aku bakal kasih pelajaran dia pas pulang. Rasanya nggak enak di hati. Memang agak gimana gitu. Jangan khawatir. Chu Tianyi sama kita beda. Sama kamu juga beda. Dia benar-benar cinta kamu. Kamu harus sayang dia baik-baik. Jangan sampai nanti nyesel setelah kehilangan. Kak Qin, kamu pernah ngalamin? Rasanya gimana sih? Mending kamu jangan coba-coba deh. Dia itu pria yang susah didapat. Bukan sembarang orang. Nona ada di mobil. Sampai malam-malam kamu datang ke sini. Capek ya, kakak sepupu. Kita kan keluarga. Nggak usah sungkan. Dengar-dengar putra mahkota Yinlong muncul di Yun City. Tapi cuma perintah ke Lu Yuan untuk kasih kalung ke Fang Wan Ruo. Dia sendiri nggak muncul. Mau ketemu ibuku. Biar aku rela lakukan apa saja supaya bisa dekat sama putra mahkota. Putra mahkota itu misterius, jarang muncul di depan umum. Susah banget buat ketemu dia sekalipun. Tapi karena dia mau menyenangkan keluarga Fang, pasti dia tertarik sama Fang Wan Ruo. Aku sarankan mulai dari keluarga Fang dulu. Aku paham. Tadinya mau nikahin Chu Tianyi, biar dia pelan-pelan jadi boneka kita. Tapi sekarang sepertinya jalur pernikahan itu nggak bisa jalan. Harus cari cara supaya dia nggak balik ke keluarga Chu. Tenang. Aku punya cara supaya Chu Tianyi jadi bahan omongan buruk. Biar ayahnya benar-benar putus asa sama dia. Tapi sekarang saatnya membuat sepupumu sedikit merasa tersakiti. Hei, Chu Tianyi, kamu kemana? Aku pergi beli sarapan untukmu. Nanti aku langsung balik. Kakak. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk jemput kamu pulang. Ayah bilang, selama kamu menjalankan perjanjian pernikahan, kamu tetaplah tuan muda keluarga Chu. Aku sudah memutuskan, ayo pulang. Kakak. Nona, kita mau kemana? Fang Shiji. Halo, Tuan Fang. Ada seorang nona yang mengaku dari keluarga Chu di ibu kota kekaisaran. Ingin bertemu dengan Anda. Keluarga Chu di ibu kota kekaisaran. Suruh dia naik saja. Tuan Fang, maaf mengganggu. Mohon jangan marah ya, Nona Chu. Ada apa? Mungkin ini adalah Heart of the Ocean yang dikirim oleh Tuan Muda untuk Anda. Sejujurnya, keluarga Chu kami selalu ingin bekerja sama dengan Yinlong Dian. Sayangnya, Tuan Muda sangat tertutup. Bertemu dengannya itu susahnya seperti mendaki langit. Apakah Tuan Fang bisa memperkenalkan Chu Tianyi? Kami sangat berterima kasih.
Beritahu Lu Wenyuan. Katakan aku akan tiba di Yun City 3 hari lagi. Suruh dia buatkan pesta penyambutan untukku. Baik, Wei Ziming sudah meninggal. Wei Liguo bagaimana? tidak ada reaksi yang aneh. Tidak ada. Itu berarti dia pengkhianat. Wei Liguo hanya punya satu anak laki-laki. Aku tidak percaya dia akan diam saja menelan rasa sakit ini. Aku akan awasi keluarga Wei dengan ketat. Konglomerat Huasing, Tuan Lu akan mengadakan pesta penyambutan untuk Tuan Muda Yin Longdian. Apa itu organisasi Yin Longdian? Yin Longdian berada di bawah Yun City, khusus menangani kekuatan gelap barat. Kita bisa hidup damai dan makmur. Berkat mereka yang diam-diam melindungi di belakang layar. Orang-orang Yin Longdian. Semua pahlawan tanpa nama dari Long City kita. Ternyata Tuan Muda yang disebut Tuan Lu berasal dari salon kecantikan. Aduh, ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Fang kita. Tapi apa urusannya dengan keluarga Fang kita? Anak bodoh, kamu tidak tahu. Tuan Muda memberikan Heart of Ocean kepada Wan Ruo. Itu nilainya 30 juta. Kamu kira dia orang kaya yang tidak tahu mau pakai uang kemana? Mereka tertarik pada Wan Ruo. Kalau tidak, kenapa harus memberikannya padanya? Kenapa juga harus menginvestasikan 50 miliar untuk keluarga Fang kita? Jadi maksud Anda Tuan Muda datang ke Yun Kuan? Khusus untuk Wan Ruo. Khusus untuk Wan Ruo. Tentu saja, konglomerat Huasing. Tapi yang bisa menandingi keluarga seperti Chu. Cukup hebat, kan? Pak Lu juga harus hormat menyebut mereka Tuan Muda. Nanti Wan Ruo jadi nyai muda di istana naga tersembunyi. Aduh. Aku cuma mikir aja udah deg-degan banget. Aku selalu merasa bersalah soal ini. Wan Ruo, ini bukan cara yang benar. Dia cuma anjing terlantar. Mana bisa dibandingin sama Tuan Muda. Wan Ruo, ninggalin dia itu keputusan yang bijak. Kamu dengar tentang pesta 3 hari lagi. Tentu, Tuan Muda jarang muncul di depan umum. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Jadi rencana kita buat Chu Tianyi ditunda ya. Gak usah, malam ini aku selesaikan dia. Hei, Kakak sepupuku putuskan balik ke ibu kota. Aku mau duduk bareng kamu, ngobrol serius. Kalau dia balik, rencana pernikahan itu bakal gagal total. oke deh, kirim alamatnya. Tuan Muda, hati-hati, bisa jadi jebakan. Pas banget. Kakak, kamu datang. Aku lagi sibuk. Kalau ada apa-apa, cepat bilang. Aduh, Kak, bukan aku yang bilang. Loh, padahal kamu bisa jadi anak orang kaya. Tapi malah nongkrong di proyek bareng buruh tani. Sebenarnya kamu mikir apa sih? Aku suka. Si Wei. Jangan buang waktu sama dia. Kalau kalian panggil aku cuma buat ngomong ini. Aku pulang aja ya. Ya ampun, jangan buru-buru dong. Di kartu ini ada 3 juta yang aku tabung sendiri. Orang tua juga gak tahu. Pakai aja. Minimal bisa jamin kamu makan dan pakai. Gak usah. Kok bisa begini? Wewu, aroma minyak kasturi. Gak berwarna, gak berbau. Sulit dideteksi. Chu Tianyi, kamu akhirnya kena tipu juga. Hahaha. Kamu mau apa? Aku bakal hancurin reputasimu. Ah, tenang, kakak sepupu. Saat genting aku bakal datang selamatin kamu. Chu Tianyi, kamu ngapain? Kamu turun dulu, Bailu. Cepat datang selamatin aku, Nona Chu Bailu. Kita masuk aja, ya. Aku takut beneran. Kamu baik-baik saja. Main obat bius di depan aku. Gak tahu diri banget. Kalau begitu, kenapa tadi kamu pura-pura? Kalau gak pura-pura, gimana bisa bikin Cuci kena tipu? Kamu tadi teriak minta tolong. Kamu teriak minta tolong, di mana orang yang harus menyelamatkanmu? Dia sengaja. Berani-beraninya dia bohong padaku. Kalau tebakan aku benar,
Nanti akan ada yang merekam video. Sampai memicu kemarahan dua keluarga besar penyimpan barang. Bikin aku sengsara selamanya. Nggak bakal bikin orang luar tahu. Kalau nggak bawa kamu ke dalam masalah, gimana bisa dia injak aku sampai mati? Kamu nggak mungkin beneran percaya. Cuma dari satu video bisa noda nama baik aku. Dia pengen skandal kita jadi konsumsi publik. Akhirnya kamu sadar juga. Ah, Bai Lu, Cuma pingsan, nggak sampai mati. Chu Siwei, aku nggak bakal biarin kamu. Kamu mau kemana? Urusin aja urusan aku mau kemana. Chu Tianyi, aku mau kasih tahu rahasia. Chu Siwei itu sebenarnya bukan anak bapakmu. Dia anak yang Wanru sama pria lain. Bapakmu selama ini dibohongi. Beneran. Kalau nggak percaya, kamu bisa tes DNA. Mereka ibu dan anak takut rahasia ketahuan. Makanya terus halang-halangi kamu balik ke keluarga Chu. Aku bakal selidiki sampai tuntas. Bai Lu, kamu sadar, Nona, cepat lihat, cepat, cepat foto. Kamu bilang apa? Gimana bisa begitu? Tuan muda, anak buah siap tangkap dia sekarang juga. Sudahlah. Kita harus pastikan dulu dia benar darah daging keluarga Chu atau enggak. Iya, Nona, saya ceroboh, kena serangan mendadak dari Chu Siwei. Mohon hukum saya. Sudahlah, bukan salahmu. Aku terlalu percaya sama dia, padahal aku anggap dia seperti saudara perempuan. Sayang banget. Aku mending langsung tangkap dia aja. Kalau udah saling bermusuhan begini, dia pasti sudah siap-siap. Kamu pergi juga cuma masuk perangkap sendiri. Mending biar Chu Tianyi yang hadapi dia. Kita duduk manis lihat mereka berantem. Kasihan dia jadi enak banget. Aku gagal. Kalau nggak salah, sepupu juga pasti benci sama aku sekarang. Nggak usah khawatir. Tuan muda dari Istana Yinglong adalah harapan terakhir kita. Aku dapat kabar. Dia sudah sampai di kota Yun. Tinggal di Istana Langit Yunding. Kamu cepat cari dia. Mending bisa jadi wanita dia. Nanti keluarga Wu. Atau keluarga Chu. Kita nggak perlu peduli sama mereka semua. Betul, Kita masih punya harapan. Aku pasti akan merebut tuan muda itu. Tuan muda Chu Siwei sedang menunggu di luar pintu untuk bertemu. Halo. Dia sudah mengagumi Anda sejak lama. Dia bermaksud mengajukan diri sebagai pasangan tidur. HMPH. Suruh dia datang ke pesta besok untuk bertemu saya. Baik. Kamu langsung saja tunjukkan identitasmu padanya. Ngapain harus bikin pesta lagi? Bukankah itu merepotkan? Saya mengadakan pesta bukan untuk dia. Kalau bukan untuk dia, untuk siapa lagi? Tentu saja untuk Wan Ruo. Aku sudah tahu. Aku akan siapkan kejutan besar untuk dia. Kejutan apa sih? Rahasia dulu ya. Yang mulia pelindung, apakah Tuan Muda sudah memutuskan ingin bertemu saya? Tuan Muda menyuruhmu datang ke pesta besok untuk mencarinya. Kenapa kamu masih enggan? Saya bersedia, besok pasti datang tepat waktu ke pesta. Pak Wang. Wan jangan marah ya. Aku minta maaf. Boleh? Maaf banget. Anda kan orang penting. Mana mungkin Anda harus minta maaf ke saya? Ini semua ide Tianyi. Kalau mau marah, marahlah sama dia. Jangan salahkan saya ya. Kenapa Tianyi tidak bilang ke kamu? Dia bilang mau siapkan kejutan buat kita. Jadi aku disuruh datang duluan. Kejutan apa sih? Aku juga nggak tahu. Xiao Wan. Dengar-dengar kamu pernah diculik ya? Gak apa-apa kan? Untung Chu Tianyi yang nyelamatin aku. Hahaha. Ternyata dia juga nggak sepenuhnya nggak guna. Demi kamu, aku akan suruh Wan Ruo. Kasih dia pekerjaan yang santai. Tapi kamu harus ingatkan dia jangan ganggu kita lagi ya. Kalau Wan Ruo sampai bikin Tuan Muda marah, aku nggak akan biarin dia begitu saja. Terima kasih atas kebaikan Ibu Liu. Aku rasa Chu Tianyi nggak butuh aku carikan kerjaan. Orang yang udah rusak nggak bisa diperbaiki. Setelah diusir dari keluarga Lu, dia nggak terima kenyataan itu. Jadi dia menyerah pada diri sendiri. Aku sarankan kamu, jauhi orang kayak dia. Hahaha. Pak Lu, Anda sudah datang. Anda tahu kapan Tuan Muda datang? Tuan Muda sudah datang. Di mana? Kok saya nggak lihat ya? Hasil tes Tuan Muda sudah keluar. Chu Siwei memang bukan Chu Jiasuan. Baik, kabarkan berita ini ke ayah saya.
Atur orang lain untuk memastikan keselamatannya. Saya khawatir Yang Wanru akan bertindak nekat. Itu saya. Apakah cincin lamaran sudah siap? Sudah siap. Chu Siwei, sepupuku. Kok kamu juga ada di sini, bajingan? Kamu berhayal memanfaatkan aku untuk menjebak Chu Tianyi. Padahal aku sudah sangat percaya padamu. Kamu nggak takut keluarga Wu membalas dendam? Keluarga Wu. Kami keluarga Chu. Apa kami takut sama keluarga Wu yang kecil itu? Kalian keluarga Chu. Apa kalian kira orang nggak tahu tentang masalah memalukan ibu dan anak kalian itu? Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu yang bilang, kalau kepala keluarga Chu tahu kamu bukan anak kandungnya, dia bakal ngapain kalian ibu dan anak? Omong kosong. Aku omong kosong. Aku ngomong ngawur atau nggak kamu sendiri yang tahu? HMPH, bagaimanapun juga, aku sudah kasih tahu Chu Tianyi soal ini. Hidup enak kalian ibu dan anak. Segera berakhir. Sudah pantas, itu balasanmu. Hei, MA. Asalku ketahuan. Kenapa bisa? Aku, Yuan, yang membocorkannya. Akhirnya hari itu tiba juga. Kamu usahakan cari perlindungan di Istana Yinglong. Aku di sini sudah siap-siap. Kita ibu dan anak harus bergerak bersama. Chu Tianyin, hari ini adalah hari di mana Tuan Muda melamar Wan Ruo. Kamu mau ngapain? Cepat pergi. Kalau nggak aku suruh satpam usir kamu. Kamu tahu dari mana? Tuan Muda hari ini bawa Heart of the Ocean di lehernya. Itu bukti paling jelas. Pak Lu sudah bocorin ke aku. Dia mau kasih kejutan besar buat Wan Ruo. Kamu bilang bukan lamaran, terus apa dong? Kalau begitu, selamat dulu buat keluarga Gao. Sudah tahu saja. Aku peringatkan kamu. Tuan Muda sudah datang lama. Cuma belum buka identitas saja. Jauhi Wan Ruo kami. Kalau bikin Tuan Muda marah, kamu nggak bakal selamat. Oke, tunggu sebentar. Kamu kan ketua Yo. Dia sudah bukan Tuan Muda keluarga Chu lagi. Kenapa kamu masih ikut dia? Sudahlah, MA. Jangan banyak omong. Aku juga buat kamu baik kok. Tahu juga Chu Su sudah datang. Hati-hati ya. Bagus sudah datang. Aku takut dia nggak datang. Kamu sudah musuhi aku dan Wu Yuyan. Tapi kamu masih berani datang ke sini. Berani juga? Patut diacungi jempol. Ini kan acara penyambutan Tuan Muda Istana Yinlong. Masa kamu mau bikin keributan di sini? Ternyata begitu ya. Kamu ingin mencari perlindungan dari istana naga tersembunyi untuk mendukungmu. Tolong jaga kata-katamu. Aku datang ke sini untuk bekerja sama. Katamu kalau aku menjadikan seluruh aset keluarga Chu sebagai mas kawin. Mohon Tuan Muda memasukkan aku ke dalam harem. Kalian berdua sekeras apapun membenciku sampai gatal-gatal gigi. Tapi apa gunanya? Dengan wajah sepertimu masih mau jadi wanita Tuan Muda. Jangan bermimpi. Kamu kira aku seperti kamu yang ditolak menikah. Mau mati pun tidak mau. Kalau ngomong sembarangan lagi, aku sobek mulutmu. Dengan bekas kekalahan seperti kamu. Aku sempat lengah sampai kamu berhasil. Kalau berani, kita keluar duel 1 lawan 1. Kenapa mereka malah kompak gitu? Pasti ada hubungannya sama Chu Tianyi. Terima kasih sudah berkenan hadir di pesta ini. Malam ini bukan cuma untuk menyambut Tuan Muda, tapi juga pesta pertunangan Tuan Muda. Hari ini Tuan Muda akan langsung bertunangan dengan seorang wanita misterius. Di tempat ini juga. Pesta lamaran Tuan Muda. Kebangkitan keluarga kerajaan sudah di depan mata. Sekarang, mari kita sambut Tuan Muda dengan tepuk tangan paling meriah. Chu Tianyi, kamu ngapain? Chu Tianyi, kamu ngapain? Naik ke panggung dong. Pak Lu minta Tuan Muda naik ke panggung. Kamu datang buat apa ikut-ikutan rame? Kalau sampai bikin Tuan Muda marah, kita yang kena imbasnya. Aku buat kamu menyesal. Mungkin saja. Aku ini Tuan Muda. Chu Tianyi, kamu gak mungkin jadi Tuan Muda Istana Naga Bayangan. Tuan Muda, ya. Chu Tianyi memang Tuan Muda Istana Naga Bayangan. Sebenarnya pesta malam ini diadakan untuk Wan Ruo. Aku pernah berjanji akan menikahinya. Hari ini aku akan menepati janji itu. Sekarang mari kita sambut Nona Fang ke panggung.
berikan 2 restu untuk mereka. Hanya orang seperti dia yang pantas dengan pria seperti ini. Aku gak mau ngomong kata-kata manis yang lebay. Aku langsung ke intinya. Wan Ruo, maukah kamu menikah denganku? Dasar pria kaku ini, walau acara lamaranmu ini kayak acara pemberian penghargaan aja, tapi aku mau. Acara penghargaan kayaknya gak ada yang kayak gini juga. Nona Chu, kamu mau kemana? Chu Siwei, bukankah kamu mau jadi wanita tuan muda? Sekarang tuan muda ada di depan mata. Kenapa kamu jadi ciut? HMPH. Kalian memang sudah lama mempermainkanku. Kamu bisa menjebakku. Kenapa aku gak boleh bicara? Kakak. Ini semua atas perintah ibuku. Aku sama sekali gak berniat menyakitimu. Aku bukan kakakmu. Ibu bilang Chu Tianyi memang tuan muda. Cepat datang selamatkan aku. Ibuku mau bicara denganmu. Kalau mau minta keringanan untuk anak perempuanmu, lupakan saja. Chu Tianyi aku. Tidak kusangka kamu adalah tuan muda. No wonder ayahmu mengirimmu ke luar negeri sejak umur 5 tahun. Kali ini kami ibu dan anak mengakui kekalahan. Lepaskan anak perempuanku. Aku akan menyisakan nyawa ayahmu. Aku mengerti. Tuan muda yang Wanru sudah lebih dulu bertindak menculik kepala keluarga Chu. Kamu bisa gunakan aku untuk menukar ayahmu. Tekan dia dulu. Baik. Pengaruh Chu Tianyi di Yinlong Hall terutama di luar negeri. Di ibu kota masih Chu dan Wu yang berkuasa. Sekarang Paman Chu sedang dalam kesulitan. Keluarga Wu kami bisa turun tangan membantu. Wanru, itu dulu. Sekarang aku sudah tahu identitasmu. Aku mana mungkin bodoh melawan keluarga Chu. Tidak perlu repot-repot melawan seorang yang Wanru. 1 orang saja sudah cukup. Baiklah, selamat. Tuan muda, aku yang salah. Aku buta mata. Berkali-kali menyinggungmu. Mohon maaf, aku akan menghukum diri sendiri. Bangunlah. Kamu jelas tahu dia tuan muda. Kenapa tidak bilang dari awal? Bikin aku malu di depan semua orang. Aku cuma mau kamu dapat pelajaran. Jangan menilai orang dari penampilan. Aku rugi besar soal itu. Aku tahu aku harus berubah. Bagaimanapun juga itu ibuku. Kasihan calon ibu mertuamu, kasih sedikit muka dong. Demi muka Wanru. Urusan sebelumnya jangan dibahas lagi. Terima kasih, Tuan Muda. Semua pengawal keluarga Chu sudah menyerah pada yang Wanru. Kami kekurangan orang. Tidak bisa menyerbu dari depan. Kalau begitu tukar sandera saja. Yang Wanru janjian tukar di bandara ibu kota. Dia sudah siap kabur. Kamu ada di sini. Dia mau lari kemana? Anda mau? Siwei, Siwei. Cepat lepaskan ayahku. Bawa orangnya ke atas. Ayah Tianyi. Maafkan aku. Menyadari kesalahan tidak terlambat. Kamu baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Jangan banyak omong, cepat lepaskan Siwei. Lepaskan juga orangnya. Nanti dibicarakan lagi. Nanti kita bicarakan lagi setelah pulang. Kamu duluan saja ya. Ayo kita cepat pergi. Chu Tianyi, kamu tega bohong padaku. Gimana? Seni penyamaran dari Istana Yinlongku cukup oke, kan? Kamu sebenarnya menyembunyikan putriku di mana? Cepat lepaskan dia. Jangan buru-buru. Aku akan membuat kalian ibu dan anak berkumpul kembali. Bawa pergi. Masalah ibu dan anak itu sudah selesai. Selanjutnya serahkan pada Wan Ruo untuk mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Mark. Wan jangan marah lagi ya. Aku minta maaf. Bagaimana? Maaf? Maaf banget. Kamu ini orang penting. Loh, masa harus minta maaf sama aku? Ini semua ide Tianyi. Kalau mau marah, marahin dia saja. Jangan salahkan aku. Ya, kenapa Tianyi nggak ribut sama kamu? Dia bilang mau kasih kejutan buat kita. Jadi aku yang datang duluan. Kejutan apa? Aku juga nggak tahu.
Xiao Wan. Dengar-dengar kamu pernah diculik ya? Kamu baik-baik saja kan? Untung Chu Tianyi yang nyelamatin aku. Hahaha. Ternyata dia juga nggak sepenuhnya nggak guna. Demi kamu, aku akan suruh Wan Ruo kasih dia kerjaan yang santai. Tapi aku peringatkan, jangan ganggu Wan Ruo lagi. Kalau sampai bikin Tuan Muda marah, aku nggak akan segan-segan. Terima kasih atas niat baiknya, Bu Liu. Aku rasa Chu Tianyi nggak butuh aku carikan kerjaan. Keledai malas nggak mau naik. Setelah diusir dari keluarga Lu, dia nggak bisa terima kenyataan itu. Jadi dia putus asa. Aku sarankan kamu jauhi orang kayak dia. Hahaha. Pak Lu, Anda sudah datang. Anda tahu Tuan Muda kapan datang? Tuan Muda sudah sampai? Di mana ya? Kok aku nggak lihat dia? Chu Tianyi. Jangan bergerak. Hahaha. Bom ini aku pasang alat sensor di dalamnya. Asal kamu pindah posisi. Lah. Hahaha. Hancur berkeping-keping. Chu Tianyi, kamu kok sebodoh ini? Aku kasih tahu. Aku sama kamu gak ada urusan. Aku bantu kamu buka, ya. Ayo, cepat. Aku harus gimana? Kamu pergi dulu, semakin jauh semakin baik, cepat. Aku nggak mau, aku mau bersama kamu. Kalau begitu, aku nolong kamu buat apa? Kamu pergi dulu. Kalau kamu mati, aku juga nggak mau hidup. Kamu ini bego banget sih. Aku antar kalian ke neraka. Hahaha. Nyonya Muda, kamu pergi dulu. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan Muda. Percayalah padaku. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bersama kamu. Tenang saja, masalah kecil ini tidak akan menyulitkan King Air. Sudah terlambat, cepat pergi. Sudah selesai. Aman, tidak apa-apa. Jangan pernah melakukan hal bodoh lagi. Aku lalai sebentar saja. Makanya Wei Li Guo bisa memanfaatkan celah itu. Mohon Tuan Muda menghukum saya. Nyawa kami semua diselamatkan olehmu. Terima kasih. Sudah tidak sempat lagi. Mana mungkin aku menghukummu. Bagus. Aku catat satu kesalahan besar untukmu. Aku malu seperti Wan Ruo. Kamu benar-benar membuatku kaget. Sudah. Lihat aku. Tidak apa-apa kan? Kalau tidak apa-apa, itu sudah cukup. Kamu harus lebih menjaga diri ke depan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Aku mengerti. Aku janji tidak akan seperti ini lagi. Kalian jangan menyalahkannya. Ini salahku. Bagaimana urusan kekaisaran Chu Tian di sana? Sudah selesai semua. Tapi ayahku ingin menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Aku tidak ada waktu untuk urusan itu. Hang. Bagaimana kalau kamu jadi pendampingku? Aku masih harus mengurus grup Fang. Siapa yang punya waktu untuk mengurus kamu? Jangan lihat aku seperti itu. Aku kan punya asosiasi bisnis Kilin. Kenapa kamu lihat aku? Aku juga tidak pandai mengurusnya. Kalian semua tidak mau. Kalau begitu aku harus cari yang lain lagi. Berani kamu? Tidak berani. Sayang, aku salah. Kalau kamu berani melakukan hal yang mengecewakan Wan Ruo, aku yang pertama akan menghancurkanmu. Cuma bercanda. Kalau semua tidak mau, aku biarkan dia terus saja. Ya sudah. Jangan terburu-buru dulu. Mau tidak malam ini? Malam ini kamu tidur di sofa. Masa sih? Kebahagiaan seumur hidupku sudah hilang sejak awal. Hahaha.